Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selawanti Paraduman dari kelompok 11, membahas tentang barang publik dan pilihan publik. Baik, yang pertama adalah pengertian barang publik atau definisi barang publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Secara umum, barang publik bisa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan semua orang. Konsep barang publik muncul dalam berbagai istilah dalam literatur akademik, termasuk barang publik murni, barang konsumsi kolektif, dan barang sosial. Namun, barang publik adalah istilah yang paling digunakan. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi oleh penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Yang kedua adalah sifat-sifat barang publik. Sifat-sifat barang publik ada dua jenis, yaitu non-rivali, yaitu tanpa persaingan, bahwa penggunaan suatu konsumen tersebut suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil makna dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Sifat yang kedua adalah non-excludable atau tidak dapat dikhususkan, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat mengecualikan pihak lain yang tidak membayar untuk menikmati barang tersebut. Suatu barang dikatakan excludable apabila ketika barang mampu mengecualikan pihak-pihak lain menikmati barang tersebut kecuali bagi mereka yang membayarnya. Yang ketiga adalah contoh barang publik. Contoh-contoh penting barang publik ada tiga. Yang pertama, pertahanan nasional. Keamanan suatu negara karena kemampuan mengalih setiap seragam dari luar merupakan contoh barang publik yang paling klasis, sekaligus yang paling mahal untuk Amerika Serikat. Jika suatu negara berhasil dipertahankan, tidak seorang pun yang bisa dicegah untuk menikmati manfaatnya. Contoh penting barang publik yang kedua adalah riset pengetahuan dasar. Penciptaan pengetahuan dasar atau ilmu murni merupakan suatu bentuk barang publik. Barang publik yang ketiga adalah program pengentasan kemiskinan. Ada pula contoh-contoh penting sumber daya milik bersama atau swasta. Yang pertama adalah air dan udara bersih. Dua adalah cadangan minyak di bawah tanah. Yang ketiga adalah jalan raya. Jalan raya bisa merupakan barang publik atau sumber daya milik bersama. Yang keempat adalah ikan paus dan satwa liar lainnya. Banyak jenis atau spesies satwa liar yang merupakan sumber daya milik bersama. Yang keempat adalah barang publik murni. Barang publik murni adalah barang-barang dan jasa yang tidak ada persaingannya sama sekali dalam melakukan konsumsi dan pengecualiannya mustahil. Membedakan barang publik murni dengan barang lain, yaitu yang pertama, pure public goods, yang istilahnya barang publik murni jarang digunakan apabila dibandingkan dengan istilah barang publik. Jenis-jenis barang pure public goods yaitu ada tiga. Yang pertama, barang publik internasional. Barang publik murni dengan cakupan geografi yang paling universal adalah barang publik internasional, karena tidak ada penghuni planet ini yang dikecualikan. Barang publik internasional termasuk keamanan internasional, pengetahuan lingkungan dan stabilitas ekonomi. Pengetahuan mungkin barang yang tanpa persaingan seperti yang disebarluaskan ke seluruh dunia. Jenis yang kedua adalah barang publik nasional. Barang publik nasional adalah barang publik yang tidak bisa dipisahkan tetapi hanya dalam batas-batas suatu negara. Barang publik nasional meliputi pertahanan nasional, sistem hukum, dan kadang-kadang bahkan pemerintah yang efisien. Barang-barang ini tanpa persaingan dan tidak eksklusif dalam suatu negara. Contohnya, Jepang diuntungkan selama bertahun-tahun dari payung nuklir Amerika Serikat, meskipun mereka tidak berkontribusi terhadap pertahanan
Amerika Serikat. Namun kadang-kadang manfaat barang publik nasional kurang universal dibandingkan dengan barang publik internasional. Misalnya pertahanan suatu negara seperti Korea Utara mungkin tidak menguntungkan penduduk negara-negara lain dan benar-benar dapat membuat penduduk negara-negara lain merasa kurang nyaman. Barang publik nasional secara otomatis menguntungkan semua orang di dalam suatu negara tanpa harga. Jenis yang ketiga adalah barang publik lokal. Barang publik lokal adalah barang publik murni karena mereka tanpa bersaing dan tidak ada yang dikecualikan untuk tidak membayar. Tapi keuntungan mereka terbatas pada wilayah geografis yang kecil. Sebagai contoh, sebuah konser adalah barang publik murni, tetapi musik dapat terdengar hingga jarak yang cukup jauh, yang beberapa ratus meter dari panggung. Perbedaan yang kedua adalah barang swasta murni. Barang swasta murni merupakan musuh utama konsumsi dan untuk menyisihkan orang yang tidak membayar. Contoh barang swasta murni termasuk permen karet, sekaleng soda, sepasang kaos kaki, dan anting-anting. Barang swasta hanya tersedia bagi mereka yang bersedia membayar. Sebagian besar ekonom berpendapat bahwa barang swasta murni tidak memiliki eksternalitas. Eksternalitas terjadi ketika transaksi antar dua pihak, beban biaya atau memberi manfaat pada pihak ketiga. Perbedaan yang ketiga adalah barang publik tidak murni. Barang publik tidak murni berbeda di antara barang publik murni dan barang swasta murni. Ada barang publik yang tidak murni dan barang pribadi murni. Konsep barang publik murni lebih umum sehingga merupakan tempat yang logis untuk memulai. Para ekonom telah mengusulkan beberapa alternatif kategori untuk barang publik yang kurang murni. Tidak semua cocok satu sama lain. Jenis barang publik tidak murni yang pertama yaitu barang publik excludable, yang artinya barang publik yang dapat dibuat menjadi excludable. Contohnya adalah sinyal siaran televisi yang merupakan barang publik lokal setidaknya bagi televisi yang berada dalam radius 50 mili dari transmitter. Tetapi siaran tersebut dapat dibuat excludable dengan meletakkannya dalam jaringan televisi kabel. Contoh menarik dari barang publik excludable adalah barang klub. Barang klub adalah barang non-rival yang hanya dapat diperoleh dan dinikmati oleh anggotanya. Jenis yang kedua adalah barang publik combustible, yaitu barang publik yang non-rival dalam penggunaan biasa tetap menjadi rival dalam penggunaan yang terus-menerus atau jam sibuk. Setiap penggunaan tambahan membebankan biaya pada penggunaan lainnya. Barang publik yang padat kadang-kadang juga tersebut barang publik ambien. Jalan raya adalah contoh yang baik dari barang publik combustible selama jam non-peak yang menyerupai barang publik tetapi dapat menjadi penuh pada jam sibuk. Jenis yang ketiga adalah barang publik campuran. Barang publik ini juga dapat dicampur dengan barang jenis lain yang mengakibatkan barang tidak murni. Sebuah contoh umum adalah pencampuran program radio dan iklan radio. Program radio adalah barang publik karena mereka tanpa persaingan dan tidak eksklusif dari peserta pendengar radio. Program radio tanpa pesaing, seperti sejumlah orang dapat mendengar tanpa mengganggu pendengaran. Seperti jumlah orang dapat mendengar tanpa mengganggu pendengaran yang ada. Mereka juga tanpa pengecualian, seperti orang dengan radio dapat mendengar secara gratis iklan radio secara jelas. Barang-barang swasta karena mereka berdua saing dan dikecualikan. Iklan radio saingan dari perspektif pengiklanan. Dua spon radio tidak dapat menempatkan slot waktu yang sama. Yang keempat adalah barang swasta tidak murni. Kategori ini adalah yang paling umum digunakan. Beberapa ekonom menganggap barang-barang yang tidak umum atau swasta murni sebagai barang publik murni. Tapi barang swasta tidak murni memiliki lebih banyak kesamaan dengan barang swasta murni. Barang pribadi murni, keduanya benar-benar
bersaing dalam konsumsi dan benar-benar terpisah. Jenis barang swasta tidak murni ada 3, yaitu pertama, barang swasta dengan eksternalitas yang terjadi setiap kali ada transaksi oleh dua pihak, baik dengan membebankan biaya atau memberikan manfaat pada pihak ketiga yang bukan bagian dalam transaksi asli. Dalam kasus eksternalitas positif, kebocoran manfaat kepada pihak ketiga melanggar asumsi persaingan lengkap dari yang barang swasta murni. Dalam kasus eksternalitas negatif, biaya yang dikenakan pada pihak ketiga bukan merupakan pihak dalam transaksi yang sebenarnya. Jenis yang kedua adalah barang swasta campuran. Barang swasta campuran serupa dengan barang publik campuran, kecuali mereka mulai keluar sebagai barang swasta. Mereka mungkin berada dari barang-barang pribadi dengan eksternalitas, saat eksternalitas merupakan bagian dari barang yang dimaksudkannya. Misalnya kampanye internasional untuk memberantaskan cacar terdiri dari memvaksinasi banyak individu, yang merupakan barang swasta karena setiap dosis vaksin adalah persaingan. Dan jenis yang ketiga adalah barang swasta yang disediakan untuk publik. Dalam kasus yang langka, pemerintah menyediakan barang-barang yang pada dasarnya barang swasta untuk warga negara mereka. Perumahan adalah contohnya. Perumahan adalah barang swasta dan dalam kebanyakan kasus adalah barang swasta murni. Ini adalah persaingan dalam konsumsi, seperti kenyamanan penyewaan apartemennya akan sangat berkurang jika anggota masyarakat umum muncul di ruang tamu, dapur, kamar tidur, dan kamar mandi. Perumahan juga dikecualikan. Yang kelima adalah penghambat barang murni. Yang pertama itu pemanfaatan barang publik yang cenderung berlebihan. Yang kedua, barang publik tidak memiliki harga. Hal ini disebabkan antara lain sulit menentukan standar harga maupun karena barang publik yang tidak diperdagangkan. Yang ketiga, tidak adanya keuntungan membuat orang-orang tidak mau untuk menyediakan ataupun melestarikannya. Yang keempat adalah utilitas yang diperoleh setiap rumah tangga dari barang publik murni adalah fungsi peningkatan tingkat persediaan dan fungsi penurunan penggunaannya. Yang berikutnya adalah barang privat. Barang privat adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, di mana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Berikutnya adalah sifat-sifat barang privat. Pertama itu rival loss consumption, di mana konsumsi oleh suatu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Yang kedua adalah excludable consumption, di mana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu atau biasanya harga, dan mereka yang tidak membayar dan tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dalam akses untuk mendapatkan barang tersebut. Scarcity yaitu kelangkaan atau keterbatasan dalam jumlah. Berikutnya yaitu tipe barang. Yang pertama itu barang pribadi adalah barang-barang yang excludable dan rival. Yang kedua adalah barang publik adalah barang-barang yang tidak excludable dan juga tidak rival. Yang ketiga adalah sumber daya milik bersama adalah barang-barang yang tidak excludable namun rival. Yang keempat yaitu ada pula barang yang excludable namun tidak memiliki rival. Barang seperti ini muncul dalam situasi monopoli ilmiah, yaitu produksi yang dikuasai oleh satu perusahaan. Contohnya jasa pemadam kebakaran. Yang berikutnya adalah teori barang publik. Yang pertama, menurut teori Piaget berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah atau menyediakan barang publik. Teori yang kedua adalah teori Bowen, yaitu teori yang didasarkan pada teori harga dan halnya pada penentuan harga pada barang swasta. Bowen mendefinisikan barang publik sebagai barang di mana pengecualian tidak dapat ditetapkan. Jadi sekali suatu barang publik sudah tersedia,
maka tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut, sehingga menurut bahwa jumlah barang publik yang dikonsumsi oleh individu A sampai sama dengan jumlah barang publik yang dikonsumsi oleh individu B. Teori yang ketiga adalah teori Eric Linder, yaitu mirip dengan yang dikemukakan oleh Bowen. Hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, akan tetapi berupa persentase dari total biaya penyediaan barang publik. Yang keempat adalah teori Samuelson. Samuelson menyatakan bahwa adanya barang yang mempunyai dua karakteristik, yaitu non-exclusionary dan non-rivalry. Tidaklah berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi Pareto optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Yang kelima yaitu teori anggaran. Teori ini didasarkan pada suatu analisis di mana setiap orang membayar atas penggunaan barang-barang publik dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai dengan sistem harga barang-barang swasta. Yang berikutnya adalah pengertian pilihan publik atau definisi pilihan publik. Public choice atau yang dikenal dengan pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk bidang politik yang muncul dalam pengembangan dan penerapan perangkat dalam metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non-pasar, non-market fenomena. Menurut Samuelson Nordhaus 1995, teori pilihan publik ialah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat publik. Berikutnya adalah teori pendekatan pilihan publik. Teori pilihan publik biasa diterjemahkan sebagai aplikasi metode ekonomi terhadap politik, atau dalam pengertian yang hampir mirip dikatakan bahwa secara resmi teori pilihan publik berusaha mengaplikasikan perangkat analisis ekonomi ke dalam proses, yaitu non-pasar atau politik, di bawah formulasi dan implementasi kebijakan publik, dan juga dikembangkan sebagai kritik komprehensi terhadap intervensi negara dalam ekonomi pasar. Namun teori pilihan publik itu berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional. Perbedaan itu bukan dalam hal konsepsinya terhadap individunya dan aspek kekuatan motivasi, melainkan dalam rintangan-rintangan dan kesempatan yang datang dari sisi politik atau sebagai lawan dari pasar, dan politik sebagai penukaran politik, kekuasaan, hubungan-hubungan otoritas dianggap sebagai aplikasi yang khusus dan pada dianggap sebagai subjek yang saling terpisah. Berikutnya yaitu dampak positif dan negatif pilihan publik. Dampak positif dari pilihan publik. Yang pertama, kemampuan merespon kebutuhan publik. Yang kedua adalah kecepatan pemenuhan pemerintah publik. Yang ketiga adalah penyediaan barang dan jasa menyesuaikan kebutuhan lokal dan tidak dapat diseragamkan. Yang keempat adalah sumber daya alam daerah akan terbangun secara bertahap dan akan memajukan daerah. Yang kelima adalah kebutuhan masyarakat sebagian besar akan terpenuhi. Dampak negatif dari pilihan publik. Yang pertama, bisa menimbulkan banyak konflik karena adanya berbagai kepentingan masyarakat. Yang kedua adalah terdapat skala prioritas kepentingan dari para pendukung atau anggota politik. Yang ketiga adalah kemungkinan konflik antar daerah sangat besar. Yang keempat adalah pembangunan berorientasi pada jangka pendek dan berskala lokal. Yang kelima yaitu terlalu banyak pilihan sehingga sulit untuk menentukan pembangunan.